pengasuhan secara bersama bergantian. Nah, sementara dan itu memang disetujui oleh Ririn, ditandatangani bersama dengan saksi. Dan tidak membicarakan mengenai hak asuh, ya, tidak membicarakan mengenai hak asuh. Yang dibicarakan adalah mekanisme mengasuh secara bersama. Oke, Bu Riri, hari ini agenda sidangnya adalah saksi dari pihak Aldi. Boleh dilepas? Boleh, Bu. Hari ini adalah sidangnya adalah agenda saksi dari pihak Aldi. Kalau boleh tahu seperti apa sih, Bu, saksi-saksi itu memberikan keterangan? Hari ini pemohon mengajukan dua saksi, yang satu omnya, yang satu lagi adalah pembantu rumah tangga ya, yang memang sekali-sekali mengaku sebagai mengasuh anak, tapi juga ngaku masak, gitu ya. Jadi ada kesimpangsiuran sih dalam pekerjaannya. Gitu ya. Yang pasti dia adalah orang yang memang digaji oleh pemohon sebagai pembantu rumah tangga gitu ya. Yang satu lagi adalah omnya yang menyampaikan lebih banyak menyampaikan tentang adanya surat kesepakatan. Surat kesepakatan dalam arti kata apa nih, Bu? Maksudnya surat kesepakatan perpisahan atau apa? Surat kesepakatan antara pemohon dan termohon yang berkaitan dengan akibat perceraian, gitu ya, efek dari perceraian. Jadi kaitannya dengan lebih kepada tentang anak-anak, di mana di situ dicantumkan bahwa Aldi meminta hak wali, namun pola pengasuhan secara bersama. Bu, yang membedakan kabarnya adalah prinsipnya salah satunya adalah pola asuh anak yang berbeda, Bu. Apakah salah satunya itu prinsip yang berbeda itu, Bu? Memang sudah jelas ya keinginan dari keduanya untuk bercerai, gitu ya. Dan itu diakibatkan karena memang sudah jelas tidak ada kecocokan dalam beberapa hal, antara mana adalah tentang pola pengasuhan anak, juga tentang prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab suami dan istri lah ya, kepada tanggung jawab seorang suami. Bu, dari keterangan dua saksi barusan dari pihak Ririn itu ada sanggahan nggak sih atau yang tidak sesuai yang disampaikan saksi menurut dari pihak Ririn? Begini, ini mengenai dari isi kesepakatan ya. Dalam isi kesepakatan itu jelas dalam dituliskan bahwa itu permintaan Aldi adalah mengenai hak wali ya, dan pola pengasuhan secara bersama bergantian. Nah, sementara dan itu memang disetujui oleh Ririn, ditandatangani bersama dengan saksi. Dan tidak membicarakan mengenai hak asuh, ya, tidak membicarakan mengenai hak asuh. Yang dibicarakan adalah mekanisme mengasuh secara bersama, merawat secara bersama, ya. Tetapi mengenai hak asuh yang ada sesuai dengan undang-undang itu tidak dibicarakan, dan itu yang diminta oleh termohon Ririn dalam hal ini. Jadi Ririn itu meminta hak asuh, ya. Sementara yang ada dalam kesepakatan adalah mengenai hak wali dan sistem pengasuhan secara bersama. Sedangkan sistem pengasuhannya pun berbeda ya, Bu, bisa dibilang dikatakan kalau dari caranya mengasuh antara Ririn sama Aldi, benar nggak sih, Bu, ada perbedaan? Ya, itu memang menjadi hal seperti yang tadi saya sampaikan, itu menjadi salah satu hal yang menjadikan ketidakcocokan di antara mereka. Cara pandang mengenai pola asuh. Seperti apa, Bu, dalam arti kata, misalnya yang laki lebih ke materi aja yang dikasih, yang diberikan, sedangkan dari pihak yang perempuan tidak seperti itu, hanya yang perempuan harus lebih ke bertanggung jawab, mungkin misalnya kalau lagi bermain sendiri atau barang-barang dia punya tanggung jawab untuk merapikan. Apakah seperti itu salah satunya? Ya, mungkin itu salah satunya, karena pasti adalah pola orang untuk mendidik anak itu kan beda-beda ya. Ibu dan ayah itu kadang berbeda, ada yang mau mainnya gadget aja, ada yang sambil bermainnya juga dengan membawa ayo bebas tapi tetap bertanggung jawab, diajarin anak itu seperti apa. Tapi mungkin saya menyambung juga yang disampaikan Mbak Riri tadi terkait dengan hak asuh ya. Kita mungkin harus memahami ya, di hukum kita ini adanya hak asuh dan hak pemeliharaan. Itu diatur di kompilasi hukum Islam, udah jelas
anak yang belum mumayyiz atau di bawah 12 tahun itu hak asuhnya ada di ibu. Itu yang harus dijelaskan. Dan wali itu kalau kita, dan tidak boleh kita berbicara oh persepsinya beda, kita berbicara kesepakatan. Kalau persepsinya beda ya harus diadendum lagi, harus diubah lagi perjanjian. Kalau wali itu kalau orang tua masih ada, nggak ada itu perwalian. Jadi ini mungkin bisa jadi catatan yang bersama ya. Jadi yang ada itu hak asuh dan hak pemeliharaan itu seperti yang disampaikan juga dari statement sebelum-sebelumnya, sebelum dia mumayyiz, itu hak asuh berada di ibu. Artinya ada perbedaan Mas antara hak asuh dengan hak wali itu Mas. Kalau di sini sebenarnya ya kita nggak tahu itu hal itu sebenarnya nggak ada gitu, tidak kita pahami. Jadi kita nggak akan masuk pokok ke sana. Kita masuknya ke yang dimintakan oleh Ririn itu adalah hak asuh Asuh di dan situ. pemeliharaan. Iya. Sementara Aldi Hadi meminta Mungkin saya tambahkan ya, bahwa sebagaimana tadi saya sampaikan dalam kesepakatan itu yang dibicarakan, yang disepakati adalah hak wali ada pada pemohon yaitu Aldi ya, dengan sistem pola pengasuhan secara bersama ya. Tapi mengenai apa yang tadi disampaikan oleh rekan saya, peraturan mumayyiz tadi bahwa ada pada ibu, itu berkaitan dengan hak asuh anak yang memang diminta oleh Ririn dan belum ada dalam kesepakatannya. Dan apa yang diminta oleh Ririn itu sesuai dengan ada dasar hukum yang jelas jelas ya, tercantum dalam undang-undang. tadi sempat Ibu Riri bilang tanggung jawab seorang laki-laki gitu kan. Apakah selama ini seorang Aldi tidak memberikan tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki? Maaf, misalnya suami kepada istri, misalnya memberikan nafkah walaupun hanya 2.000, 3.000, apakah itu tidak dilakukan untuk seorang Aldi? Mungkin karena Ririnnya sudah berpenghasilan yang lebih atau seperti apa? Selama ini kan sebenarnya sejak sebelum menikah Ririn sudah dalam keadaan mempunyai penghasilan ya, dan penghasilannya ya tentu cukup besar. Kita mengenal Ririn sebagai aktris yang cukup mumpuni ya, dan sampai saat ini juga masih ya. Jadi materi itu sebenarnya bukannya suatu hal yang masalah mengenal oleh Ririn ya. Itu sebabnya juga dalam jawaban kita ya dalam materi persidangan, Ririn tidak memintakan mengenai apa yang sebenarnya harusnya dimintakan ya. Dan kami sangat menghormati majelis hakim yang mengingatkan mengenai hal itu, bahwa Maksudnya ada dalam hak nafkah idah dan mut'ah ya, yang dianjurkan oleh hakim untuk dipenuhi gitu, oleh undang-undang ya, karena itu memang dilindungi ya, ada undang-undang yang mendasari harusnya pemohon itu memberikan hak tersebut ya, dan itu juga tidak ada dari kesepakatan ya. Jadi hakim dalam hal ini meminta untuk tetap mengajukan ya, Bu? dipenuhi ya. Alasannya apa Bu Riri? Kenapa Mbak Ririn sendiri tidak meminta hak itu? Apa Ya, karena dalam sehari-harinya pun dia tidak mendapatkan hak itu sebagai seorang istri atau ibu? Karena memang Ririn itu berpenghasilan ya, jadi dan dia mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Jadi dia tidak terlalu sebenarnya dalam keseharian dia tidak terlalu meributkan ya mengenai hal itu ya, mengenai jumlah dari materi dari seorang suami memberikan kepada istrinya atau dalam hal rumah tangga ya, penghasilan rumah tangga. Tetapi lebih kepada rasa tanggung jawab. betul. Lebih kepada harga diri sebagai suami gitu. Mungkin yang hal itu yang menjadi salah satu ketidakcocokan. Dari awal Salah pernikahan, satu ya. dari salah satu. Awal Jadi dari banyak sekali memang perbedaan prinsip ya. dari awal pernikahan Ibu tidak diberi nafkah. Maksudnya nafkah dalam arti kata hak kewajiban suami memberikan nafkah ke istri dari awal pernikahan. Saya rasa itu sudah terlalu ini ya, Kalau dari terlalu awal jauh ya. ke materi persidangan. Betul. Tapi pada prinsipnya seperti apa yang tadi telah saya sampaikan. Termohon tidak terlalu mempermasalahkan itu. Termohon tidak terlalu mempermasalahkan, tetapi bagaimanapun tanggung jawab seorang suami menafkahi rumah tangga itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi gitu. Secara undang-undang. Berarti terbantahkan ya Bu adanya orang ketiga, perselingkuhan itu ternyata tidak ada ya di Terbantahkan. Sampai hari ini terbantahkan ya? Nggak ada. Sampai saat ini Tidak tidak ada. pernah ada diperbincangkan Betul. dalam persidangan.
ya tidak ada sama sekali. Berarti lebih ke Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Ririn dan Jonathan Frizzy. Tidak ada sama Jonathan sekali. Frizzy itu kan teman dalam sinetron ya. Iya. Jadi memang ada, tentu yang namanya sinetron itu ada adegan-adegan yang kalau memang mereka dipasangkan ya mereka harus beradegan sebagai pasangan gitu. Dan harusnya ya sebagai istri mungkin harusnya sudah kuat ya, atau sebagai suami harusnya sudah bisa kuat ya menghadapi itu gitu. Indonesia udah nggak bercemburu lagi sama keluarga. Memang itu tidak menjadi masalah. Jadi terbantahkan ya, rekan-rekan media juga seperti hari ini itu udah terbantahkan, tidak ada, bahkan di saksi pun tidak ada. Kita tidak ada di pembuktian dan saksi itu tidak ada dibahas. Saksi tidak Gitu. melihat atau Tidak ada sama sekali. perselingkuhan Kita atau tidak ada orang fokus jahat. ke sana. Yang Ini ada adalah hanya keributan-keributannya, Betul. pertengkaran gitu ya. Benar. Walaupun memang pertengkaran itu ya tidak seperti keributan yang Iya, iya, karena mereka orang-orang yang sangat intelek ya. betul. Dan mereka sangat menjaga jangan sampai anak-anak itu mendengar Ya, betul. kalau ada perselisihan di antara orang tuanya, sehingga kalaupun mereka berselisih ya bukan suatu keributan yang heboh gitu ya. Betul. Ibu Rini mungkin sama siapa di sana? Mereka masih tinggal serumah ya, tetapi mereka masih sama-sama ya, masih tinggal sama-sama, dan anak itu memang lebih banyak sama Ririn. Kalau malam juga tidurnya sama Ririn. Nah, kecuali kalau Ririn pulang syuting kemalaman, memang yang laki-laki anak bayi itu suka tidur dengan ayahnya, tapi kemudian suka minta dipindah ke ibu. Berarti masih tinggal masih satu rumah. Masih satu rumah Sampai saat ini sampai saat ini, tetapi sudah pisah kamar, sudah Masing-masing pisah ya. ranjang gitu ya, dan sudah tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban. kewajiban suatu istri. Hari ini besok agendanya apa, Bu? Pemeriksaan Pembuktian saksi dan dan saksi. pembuktian dari pihak kami. Ya. Berarti akan Ada memberikan berapa saksi? Nanti kita tunggu ya pada saatnya. Pada Berapa kali lagi sidang akan ada putusan? Insya Allah setelah pembuktian kesaksian mungkin kesimpulan, setelah itu kita tunggu. 2-3 kali lagi. Kurang Ya. lebih 3 minggu lagi. Ya, Betul. Oke, terima kasih. Minggu depan ya Bu ya? Bagaimana?